Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi zikrihil azim wa ta'abudan litilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Al-hadis maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Yang saya hormati dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan pemirsa Kasibat yang ada di Masjid Baitur Ridwan, yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tanggal 21 ini. Allah masih memberikan karunia, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan hidayah, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas di muka bumi ini untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya beserta sahabatnya, beserta tabi'in, atba tabi'in, umum semua umat beliau yang menjalankan sunnahnya, termasuk kita semua yang ada di tempat yang mulia ini. Di kajian singkat ini saya akan menyampaikan satu ayat di mana judul adalah bagaimana caranya kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ayat di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Kata Allah, wasari'u, segeralah kamu semua, cepat-cepatlah kamu semua. Apa? Aibadiru waqbilu ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, ay ya'malu ma yastahibu bihil maghfirah, yakni menjalankan amal perbuatan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir bulan Zulhijjah kita mau masuk ke tahun baru Hijriah, yakni bulan Muharram. Bagaimana caranya kita jadi manusia di muka bumi ini, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segeralah kamu semua ila maghfiratin mir rabbikum ay ya'malu ma yastahiqu bihil maghfirah, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan amal perbuatan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, karena surga yang luasnya
sama dengan 7 lapis langit dan bumi Allah satukan. Uiddat lil muttaqin, Allah peruntukkan bagi siapapun, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengkhususkan surga itu untuk semua pejabat. Rakyat biasa pun ada harapan masuk surga, dasarnya adalah takwa. Surga Allah persiapkan bukan untuk kiai, bukan untuk asatid, bukan untuk kesepuhan, tapi surga Allah peruntukkan bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah. Apa itu definisi takwa? Definisi takwa adalah imtitsalu awamirillah wa jinabu nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa jinabu nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikala siapapun orangnya, manusia telah mampu dan mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka orang itu akan Allah golongkan, Allah kategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala sudah jadi orang yang bertakwa, kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin, tadi surga yang luasnya sama dengan 7 lapis langit dan bumi, Allah satukan. Uiddat lil muttaqin, Allah persiapkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam, umatnya baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kita semakin hari semakin bisa memperbaiki tata cara kehidupan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyatakan ada 3 hal. Bila mana kita laksanakan 3 perkara ini, maka kita akan termasuk orang yang akan mendapatkan ridho Allah dunia sampai akhirat. Pertama, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Dikala kita di masjid, di luar masjid, di rumah, di tempat kerja, maka jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Di antaranya, jadilah orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca tasbih, banyak membaca tahmid, banyak membaca takbir, banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun tempatnya, sesudah sholat ataupun lagi di jalan, maka senantiasa kita mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau seandainya kita mau jadi orang yang mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan keberkahan dunia, keselamatan akhirat, yang kedua kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Dikala kita merasa banyak berdosa, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Dikala kita merasa ingin berkah dunia, maka perbanyaklah berimpak sedekah dengan ikhlas. Maka insya Allah kejelekan yang kita lakukan bila mana dibarengi dengan kebaikan, minimal kita bila mana merasa banyak dosa, maka perbanyak istighfar, niscaya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi, dikala ingin kita selamat dunia dan akhirat, yang ketiganya adalah wa kholiqin hasanin, yang ketiganya adalah berakhlak yang baik. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, yakni berakhlak yang baik sesama manusia. Bagaimana caranya kita menghormati dan memuliakan guru kita? Bagaimana caranya kita memuliakan dan menghormati kedua orang tua kita? Bagaimana kita caranya menghormati yang lebih tua dari kita, menghargai yang lebih muda dari kita? Maka insya Allah dikala 3 perkara ini kita jadikan sebagai pedoman dan bekal kehidupan sehari-hari, maka insya Allah di dunia kita akan digolongkan jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan di akhirat kita akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku umat Islam, mengaku umatnya baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan tausiah singkat dari Kasibat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun
yang melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di dalam surat Ali Imran Allah memerintahkan kita sesegera mungkin dan secepat mungkin untuk melaksanakan amal perbuatan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, dan Allah telah mempersiapkan satu tempat yang istimewa, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah peruntukkan bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Allahumma ij'alna minasyakirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minas sabirin. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa taqabbal a'malana waghfir lana dzunubana. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimadhi syuhada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.